bereaksi pada pintu air yang bertumbuh pada sebuah engsel A. Gesekan diabaikan, tentukan tegangan kabel. Oh ya, jadi sebelumnya mohon maaf kalau misal buat pengerjaan nomor 1 itu karena sebelumnya aku sumbernya dari Google, jadi jawabannya sih sama. Aku coba praktekin step by stepnya itu sama sama kalau misalnya soal-soal latihan sebelumnya, cuman agak beda aja sama Pak Heri. Tapi kalau misal teman-teman nanti punya cara ngerjain sendiri juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau di sini kan yang lebarnya tuh 5 feet ya, itu lebar yang ke belakang. Jadi si pintu airnya itu kalau misal dilihat dari sampingnya, yang sininya 8, yang sebelah sininya 5. Nah, teman-teman jadi harus tahu mana yang ditanya, terus seperti biasa kan, yang ditanya diketahui, dijawab gitu. Terus di sini juga dikasih tahu kalau misal pakainya sudut 60 derajat ini. Yang 5 feet-nya aku tulis W. Terus untuk mempermudah perhitungannya, di sini tuh aku nyari dulu. Kan dia awalnya bentuk pintunya kan miring ya. Awalnya kan bentuk pintunya miring gini, ya kan. Nah, terus aku cari nih dipakai trigonometri lah. Kalau misal X-nya itu berapa, kalau Y-nya itu berapa, gitu. Buat yang setinggi air sama setinggi si yang air kan itu keterangannya 6 feet ya, 6 feet ini yang air. Kalau yang 8 feet kan yang pintunya itu. Jadi ada dua yang bisa kita cari di sepanjang sumbu X-nya maupun di sumbu Y-nya. Gitu. Terus ini yang pertama yang warna ungu ini. Mungkin nih aku ajarin cara gambarnya, maksudnya kenapa aku bisa dapat kayak gini. Jadi kita kan punya gambar itu ya, kita punya dinding lah bahasanya, kita punya dinding. Nah, terus di ujung kanannya tuh ada engsel kan. Nah, engselnya itu dia ditarik sama si kabel, jadi kabelnya tuh punya tegangan lah, arahnya ke sana. Itu TT kabelnya. Nah, terus habis itu kan airnya nggak semuanya ya, airnya cuma sebagian doang kan. Nah, ini nih air. Ini air. Nah, terus habis itu aku gambarnya itu kan jadi pintunya kan bentuknya bukan kayak gini ya, bukan yang lurus tegak gitu. Kalau misal tegak kayak gini, dia itu dari ujung misal di sini dia permukaan air nih. Misal ya, di permukaan air. Nah, teman-teman tuh bisa langsung buat hidrostatisnya itu pakai segitiga kayak gini. Kalau kayak gini bisa, asalkan si pintunya itu dia tegak gitu, asalkan pintunya tegak. Terus nanti buat segitiganya tuh pokoknya dari air, dari permukaan air gitu sampai yang paling dalam. Nah, tapi sementara di kasusnya itu kita airnya kan pokoknya nggak sampai ini ya, nggak sampai full si pintunya kan, cuma sebagian doang. Cuman kalau kalau di sisi miringnya tuh dia ada di 6 feet kan. Nah, di atasnya si apa itu namanya pintu ini, dia itu masih ada airnya. Jadi di sini ada berat airnya yang harus diperhitungkan. Kalau tadi tuh teman-teman bisa langsung gambar si segitiga, tapi karena miring kayak gini, tuh nggak bisa. Nah, jadi gini, terus teman-teman baru bisa gambar si hidrostatisnya, gitu. Nah, setelah ini nanti tuh ada kalau pas di perhitungan akhirnya ya pokoknya. Nah, itu berarti teman-teman punya si T
yang kabel, tegangan kabel, terus punya W atau berat airnya yang turun ke bawah, sama si FR. FR-nya itu si punyanya tegangan hidrostatis ini. Nih, nanti aku namain FR. Ya kan, jadi punya tiga, punya tiga perhitungan lah, yang biar nanti teman-teman bisa dapat bisa dibuat ngitung si T-nya. Ini WA. Nah, terus habis itu kalau misal setiap ada gambar segitiga kayak gini ya, itu berarti jarak dari bawahnya, jarak dari dasarannya itu, ya Allah. Jarak dari dasarnya itu pasti sepertiganya. Sepertiga dari apa? Nah, kalau ini kan, aku tadi udah bilang nih, aku harus menghitung tinggi si airnya. Tapi yang kita punya kan tadi informasinya itu buat kemiringan si pintunya yang setinggi air kan. Tapi punyanya sini doang kan, yang 6 feet kan. Sementara kita belum punya si sisi tegaknya. Sisi tegaknya ini. Nah, makanya dicari. Di sini aku namain Y. Y itu. Jadi setinggi ini tuh dia Y. Oke, lanjut. Jadi buat step menggambarnya itu kalau aku seperti itu. Terus jangan lupa di sini kita kan juga punya ini ya tadi ya, berat berat air kan. Berat air. Nah, berat air itu eh, jaraknya adalah sepertiga dari sisi yang sebelah sini. Jadi si dia itu sepertiga X. Ini kan, ada X kan. Nah, sepertiga si X. Begitu. Jadi teman-teman harus tahu posisi-posisinya karena nanti bakalan kepake waktu buat ngitung gayanya maupun momennya. Lebih ke momen sih kalau misal jarak ya. Buat ngitung momennya gitu. Terus ya udahlah ini kita ngitung kan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ketemulah si X-nya itu di 5,196. Dia pakai sin konstan. So, di sini dia pakainya cos, terus yang sin buat ngitung si Y-nya dapatnya di 3 feet. Nah, terus habis itu aku juga punya kan yang 8 feet, yang full sepintu. Nah, aku di sini cuma nyari si Z doang, jadi si sisi tegaknya doang. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misal butuh tuh bisa langsung kalau kemiringan tuh pakainya trigonometri. Dapatlah si Z-nya itu nanti di 6,928 feet. Ini nanti buat kalau misal mau ngitung momen. Nah, setelah itu kan tadi kita punya FR, ya kan? Makanya dihitung FR. Nah, FR-nya di sini yang segitiga aku pakainya rumus kayak gini. Pakai rumus kayak gini. Jadi setengah dikali B. B itu alasnya, ini B. Terus H itu ketinggiannya. H, kebalik ya, sorry. H, kan kita punya kayak gini ya, yang gini kan. Nah, ini losnya segitiga FR tuh, iya. Terus ada W. W itu dia berarti yang ke belakangnya sana. Itu. Ini W, kalau yang sininya H. Sini H kan, H. Nah, terus pakailah rumus setengah B-nya itu dia rho G Z. Gitu. Dia pakainya rho G Z. R. Di sini aku ada salah ya, ini si Z-nya. Si Z-nya harusnya rho G
Y pakainya. Harusnya Y. Jadi di sini tuh harusnya 5,196. Ntar aku hitung ulang dulu. 2,4 dikali 32 dikali 5,196 dikali 5,196 kali 5 dikali 2. Satu tiga empat tujuh tujuh enam koma nol sembilan LB. Jangan lupa buat satuannya ditulis ya teman-teman. Nah terus habis itu kita punya habis itu aku ngitung FH. FH adalah ini si air yang ada di atasnya tadi. Air yang berat air yang ada di atasnya pintu, karena pintunya miring ini kan, yang di sebelah sini ini kan aku hitungnya FH, sama aja lah ya, sama W air. Nah itu kita pakai rumusnya ini, rho V kali G. Nah sementara si V-nya itu dia rumusnya adalah luasan segitiga setengah kali alas kali tinggi, terus dikali sama yang ke belakangnya, si tebalnya, si panjang itunya, yang kena air, pintu yang kena air. Jadi di sini kita pakainya ini Y. Kalau yang ini dia W. Kalau ini dia kan harusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, bedanya kalau misalnya FR tadi, kenapa dia yang setengah dikali alasnya, kalau misalnya yang FR ini, dia kan alasnya kan B. Tapi dia tuh rho GZ kan, atau ya pokoknya rho dikali G dikali sama kedalamannya si air kan, dari permukaan air sampai ke dasarannya berapa kan. Nah, itu tuh bakalan beda ketika teman-teman ngitung si FH. FH itu setengah kali alas kali tinggi juga kan, namanya juga segitiga. Nah, alasnya itu dia kayak ngitung segitiga biasa. Jadi pakainya angka 3. Ini bukan yang pakai rho G sama kedalaman air. Karena kalau pakai yang FR itu dia bakalan buat ngitung si tekanan hidrostatisnya. Ya pokoknya buat ngitung si hidrostatisnya. Kalau si FH ini cuman buat ngitung beratnya berapa. Sih. Nah, setelah dihitung, dapatlah ini. Terus yang perlu diperhatiin mungkin nanti catatan itu teman-teman kayak konversi, misal dari satuan ini ke satuan yang lain gitu. Terus sama catatan-catatan buat yang satuan yang British sama yang SI. Itu sih. Nah kan kita udah dapat ya. Tadi kan kita harusnya cuma punya 3 komponen, T, FR, sama FH. Nah, kita kan punya di T, FR, sama FH-nya udah tahu. Nah, udahlah, tinggal kita masukin ke, kalau di sini kita pakainya momen, gitu. Kalau clockwise sama yang, yang berlawanan jarum jamnya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Buat plus minusnya ya maksudnya. Nah, terus tadi ini fungsinya Y sama X-nya itu sendiri, sama Z-nya ya buat ngasih jarak dari si titik pusatnya. Itu. Yang penting ngasih jaraknya itu harus
tegak lurus sama gaya yang diberikan. Jadi si jaraknya itu harus tegak lurus sama dengan gaya yang diberikan. Itu. Jadi kalau misal gayanya ke sana, itu kan. Misal titik acuannya di sini. Silakan teman-teman hitung dari sini ke sini ketinggiannya berapa gitu. Tapi kalau misal kayak gini nih. Misal kayak gini, terus acuannya di sini. Teman-teman nggak bisa nih dari sini terus langsung ke sini. Nggak boleh. Jadi harus dimiringin dulu. Harus sampai 90 derajat. Jadi harus kayak gini dulu. Baru bisa ngitung sih lengannya. Kalau misal mau momen ya. Salah tadi FR-nya salah ya. FR-nya 134,09 LB. Terus dimasukin. Pokoknya ini aku ngitungnya itu dia jadi mana ya? Sini nih. Jadi FR dikali sama setengah sepertiga Y ditambah sama FH dikali sepertiga X sama dengan T sama si 6,982 nya kan aku pindah dulu nih. Jadi T kali 6,982 FT. Nah, setelah itu karena aku mau nyari T-nya aja, T-nya doang, jadinya si 6,982-nya aku pindahin ke sebelah kiri. Jadi FR sepertiga Y plus FH sepertiga X per 6,982 FT. FT itu tadi dapatnya dari si Z ya, ini Z. Sama dengan T. Tuh, terus ketemunya ini. Gitu. Bentar yang hitung dulu. Gitu. Nah, terus selanjutnya buat yang nomor 2, ini kan air mengalir melalui pipa bercabang seperti ditunjukkan oleh gambar. Jika efek viskositas diabaikan, hitung tekanan pada bagian 2 dan tekanan pada bagian 3. Terus di sini juga diketahui bahwa berlaku Q1 sama dengan Q2 plus Q3 untuk hukum kontinuitas. Nah, kalau di sini kan yang ditanyain P2 sampai 3. Sementara kalau misal udah yang dicari berhubungan sama P, berarti kita harus pakai yang persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Pokoknya pakai rumus dasarnya dulu ya. P yang ditambah sama setengah OV kuadrat ditambah sama gamma Z. Terus nanti ini kan dia konstan. Kan konstan kan. Nah, nanti ini bisa sama dengankan dengan temennya. Tapi yang disama denganin itu dia harus yang sejalur gitu. Misal di sini 1 sama dengan 3 itu boleh. 1 sama dengan 2 itu boleh. Tapi kalau mau 2 sama dengan 3 itu dia nggak bisa. Itu ya, karena dia udah beda jalur gitu. Terus yang perlu diperhatikan di sini untuk Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Jadi ini tuh buat yang ini dia input sama dengan key output.
Nah, kenapa di sini aku nyari dulu nih Q2-nya. Tuh, buat step pertamanya aku nyari Q2-nya. Karena apa? Karena di sini itu kan kita mau nyari P, ya kan? Kita mau nyari P. Sementara kalau mau nyari P itu nanti hubungannya sama si Bernoulli, bukan sama si hukum kontinuitas. Nah, tapi kita tuh buat yang di nomor, atau kebalik ya? Sorry, ya Allah. Maaf, maaf, maaf. Ini tiga berarti. Tiga, dua. Nah, pokoknya aku nyari dulu nih. Aku kerjain aja lah. Sorry. Nah, pertama di sini yang aku mau cari itu akan pada bagian 2 dan juga 3. Ditanya P2 dan P3. Oke, tapi di sini teman-teman bisa lihat kalau satu itu dia kan udah punya Q, punya A, punya P, punya Z. Yang nggak punya kan V gitu ya. Tapi V itu bisa dicari dengan V itu tadi bisa dicari dengan Q pakai yang rumusnya kontinuitas. Q sama dengan A dikali V. Nanti bisa dapat lah itu. Terus yang persamaan kedua kan yang bawah ini ya. Sorry yang nggak lihat. Nah, dia punya V. Dia punya V. Dia punya A. Dia punya Z. Ya kan? Nah, sementara kalau misalnya nanti kita mau ngitung tekanan, nah, nanti kita bakalan cari nih. Tekanannya berapa, ya kan? Itu. Terus setelah itu buat yang nomor 3, dia punya A sama Z doang. Itu kan. Nah, berarti kita nanti harus nyari kan kalau tadi yang di persamaan Bernoulli, ya kan P ditambah sama setengah rho V kuadrat ditambah sama gamma Z kan. Jadi beberapa poin yang harus dipunya itu dia harusnya punya P, punya V, punya Z gitu. Sementara si nomor 3 itu dia nggak punya V-nya. Padahal nanti aku juga mau ngitung kan. Nah, jadi nanti buat ngitung V-nya dulu, kan tetap kita bakal nyari si P-nya kan. Tapi buat dapat V-nya itu nanti kita pakai yang Q per A. Dari sini, dari yang apa namanya, rumus kontinuitas. Nah, tapi buat dapat si Q-nya 2 ini, Q-nya yang 3, kan kalau yang kedua itu dia bisa nih dapatin Q-nya karena dia punya A sama punya V. Nah, kita ngitung dulu nih Q yang 3. Kita punya Q1 input. Q input sama dengan Q output. Nah, Q inputnya itu dia kan Q1. Terus Q outputnya 2 sama 3. Sementara kalau yang kenapa kita punya yang 3 dulu? Karena 3 itu yang paling banyak nggak diketahuinya. Sementara kita butuh V gitu kan. Nah, tapi biar bisa kita dapetin si P-nya, kita harus dapetin V-nya dulu. Dari mana? Dari kita mencari si Q-nya itu. Si Q-nya ini, si debit airnya. Jadi Q1-nya kita dapatkan, kita punya 1 meter pangkat 3 per S. Sama dengan Q2-nya kali V. Q2. Q2 itu A kali V. A-nya berapa? 14 dikali 0,03. Dia tuh 0,42.
0,42 meter pangkat 3 per second. Terus tambah sama Q3, ya kan? Nah, terus habis itu dikurangin nih, buat dapetin Q3-nya, si 1 dikurangin sama 0,42. Berapa? 0,58 meter pangkat 3 per S sama dengan Q3. Oke, kita udah dapat nih Q3-nya, ya kan? Nah, sekarang kita mau nih ke P2. P2 dulu. Kita bisanya sama denganin yang 2 sama 1. Jadi, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah gamma Z1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah gamma Z2. Dia Z-nya 0 semua. Dia Z-nya 0. 0 itu dihapus aja, dihilangin aja, dicoret gitu. Terus P2-nya mau ditanyain kan? Enggak, kita pindah ruas aja. Jadinya P1 ditambah sama setengah rho V1 kuadrat dikurangin setengah rho P2 kuadrat sama dengan P2. P1, teman-teman mau langsung masukin angkanya atau disederhanain dulu juga boleh. Tidak ada masalah. Sama dengan P2. Nah, terus P1-nya itu dia berapa? 300 kPa ya? 300 kPa. Aku catat dulu di sini ya. 1 PA itu 1 Newton per meter kuadrat. 1 Newton sama dengan 1 kilogram kilogram meter per second kuadrat. P-nya 300.000. Aku jadiin Newton ya. Newton per meter 2 ditambah sama setengah rho-nya di sini rho air 1000 kilogram per meter kubik dikali V1-nya berapa? V1 tidak punya ya. Kita cari dulu V1-nya. V1 dapatnya dari Q per A. Q-nya 1. A-nya 0,1. Sama dengan 10 meter per second. Sepuluh meter per second kuadrat. Dikurangin sama V2-nya 14 meter per second kuadrat sama dengan P2. Oke, setelah itu kita tahu 2,45 Newton itu tadi kilogram meter per second kuadrat. Karena sama-sama di bawah, jadi boleh sih ditulis kayak gini. Di 500 kilogram per meter pangkat 3. Yang ini dia jadi 100 meter kuadrat second kuadrat. Ini 196 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan P2. Terus setelah itu, ini sih teman-teman bisa menyederhanakan pecahannya. 2,45 kilogram per meter second kuadrat ditambah sama 500 kilogram per meter kubik dikali sama min 96 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan P2. Terus bisa dicoret kan, jadinya nanti kalau misalnya satuannya sama jadi bisa dikaret, tapi kalau satuannya beda ya nggak bisa. Kita punya 300.000 2,45 kilogram per meter second kuadrat ditambah
dikurangi ya, karena kan nanti 500-nya dikali sama minus 96. 48.000 kilogram per meter second kuadrat sama dengan P2. Dikurangi. Hasilnya 252.000 kilogram meter second kuadrat sama dengan P2. Atau sama aja, dia 252.000 Newton. Iya enggak? Iya benar. Jel, tapi itu meternya bukannya di bawah ya? Kalau Newton bukannya meternya di atas? Newton? Emang iya ya? Oh iya lagi. Itu yang di kamu atas. Oh iya. Berarti ada salah ya? Kilogram. Oh sih tadi. Sebentar. Kilogram meter per second kuadrat. Bentar, sorry. Oh, 1 PA sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Kalau dipecah lagi kan kilogram meter per second kuadrat per meter kuadrat. Oh, salah. Sama dengan P, sama dengan PA. PA atau sama dengan 252 KPA. Nih buat yang P2. Terus habis itu buat yang P3. Buat yang P3 itu dia kan bisanya sama dengan sama 1 ya. Jadi kita persamaannya dibuat sama dengan 1 juga. Berarti P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah sama gamma Z1 sama dengan P3 ditambah setengah rho V3 kuadrat ditambah sama rho Z3 gitu. Kita lihat gambarnya lagi kan. Z-nya ada, A-nya ada. Tadi 3. Yang 0 berarti di 1. Di ketinggian 0-nya di 1. Ya 0. P-nya mau dicari. P1-nya ada. P1 ada. V1 ada. Terus V3-nya belum ada. Dicari dulu. V3 sama dengan, jadi Q3 per A3 sama dengan Q3-nya itu di 0,58 meter pangkat 3 per second. Terus A-nya 0,035 meter kuadrat. Betul? Ya.
sama dengan 16,57 meter per second. Oke, kita punya semuanya. Terus dimasukin. Kalau mau dipindah ruas dulu juga boleh. Di P1 tambah setengah rho V1 kuadrat dikurangin setengah rho V3 kuadrat dikurangin sama gamma Z3 sama dengan P3. Terus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat kurangin V3 kuadrat dikurangin gamma Z3 sama dengan P3. Terus P1-nya tadi kan dia ada di angka 300 kPa ya. 300 kPa. Tambah sama setengah kali 1000 kilogram per meter kubik kali sama P1-nya tadi 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Akan dikurangin sama tadi 16,57. 16,57 meter per second kuadrat. Terus dikurangin sama gamanya itu dia ada di angka 9 berapa? 9810. Ya. 9810 Newton per meter kubik. Dikali sama Z-nya, lihat di soal lagi dia 10 meter. 10 meter sama dengan P3. Harus dipastiin berarti ketika kita mau ngitung P3 dari awal sampai akhir itu satuannya harus sama. Kalau satuannya nggak sama berarti nggak bisa. Berarti di 300.000 tadi akhirnya berapa? Kilogram per meter second kuadrat. Ini aku lihat yang atas ya. 500 kilogram per meter kubik dikurangi sama 100 meter kuadrat second kuadrat dikurangi sama 16,57 di kuadrat 247,56 meter kuadrat second kuadrat dikurangin sama 98100 Newton. Bisa dicoret ini sama ini tinggal 2, berarti Newton per meter kuadrat sama dengan P3. Bentar, cek dulu sama nggak sih? Newton per meter 2. Bentar ya, meter per second kuadrat Newton per meter 2. Oh ya, sama. Di sini kita punya angka 300.000 2345 kilogram per meter second kuadrat ditambah sama 500 kilogram per meter kubik dikali sama minus 147,56 meter kuadrat per second kuadrat dikurangin sama 98100 kilogram meter per second kuadrat dikali sama yang bawahnya ini ada meter kuadratnya P3. Tinggal dicoret-coret satuannya kalau bisa dicoret. Sini masih sisa 1 kan, sisa pangkat 1, ini juga sisa pangkat 1. Di sini memastikan bahwasannya teman-teman tuh perhitungannya benar kalau pakai satuan ini. .500 dikali 140. Ini dulu 300 kilogram per meter second kuadrat ditambah sama dikurangi sama 73780 kilogram per meter
second kuadrat dikurangin 98100 kilogram per meter second kuadrat sama dengan P3. Tinggal dihitung. Ketemunya 128.120 PA. Kilogram dulu deh. Kilogram per meter second kuadrat sama dengan P3 atau 128.120 PA. Atau bisa juga 128,12 kPa. Seperti itu. Gitu ya teman-teman buat nomor 2. Tuh, mungkin aku lanjut dulu buat nomor 3 sampai nomor 4. Nah, ini yang nomor 3. Nomor 3 itu pas aku cari-cari di Google, dia tuh juga nganggapnya soalnya salah karena harusnya itu si apa namanya ini density-nya yang ada di atas, density bukan yang air ya, density yang cairan lain itu harusnya lebih gede gitu, jadinya biar nggak minus, sementara kita perhitungannya minus, jadi aku masukin pakai I aja kayak di matematika gitu. Jadi kalau buat ini, dia itu pertama ya digambar dulu. Pokoknya kalau sampah air itu beliau mintanya digambar. Terus jangan lupa lah ya diketahui, ditanya, dijawab gitu. Terus kalau buat yang ini kan dia ditanyain laju aliran air atau debitnya atau Q-nya kan. Q-nya berapa. Nah, di sini tuh dia berhubungan sama si Bernoulli-nya iya. Di sini ya Bernoulli. Terus manometer juga iya, terus nanti baru digabung sama si kontinuitas gitu. Nah, oke. Aku di sini mau acuannya yang pertama itu yang si titik 1 ini kan, yang apa namanya, dia ada apa ini namanya, pipanya yang pas di tengah-tengah gitu. Nah, pas titik 1 ini dia itu P1-nya, kok P1 sih, V1-nya itu nanti sama dengan 0 karena dia ada di titik stagnasi. Jadi kayak si airnya tuh ketabrak gitu. Nah, waktu airnya ketabrak nanti dia itu kecepatannya langsung 0. Dia langsung berhenti. Bukan berhenti sih. Dia kayak udah nggak bakalan jalan kemana-mana lagi kan. Dan juga bakalan mencar kemana-mana. Nah, tapi di sini yang pertama dihitung dulu. Jadi pakai manometer dulu. Jadi P1. P1-nya kan ini ya. Si titik satunya ini. Ya kan? Nah, P1. Terus acuan selanjutnya itu adalah pokoknya batas pertama. Kita punya batas pertama ini. Setinggi H kan. Dia naik, kalau dia naik, manometer itu kalau dia naik, batasnya atau ada di atasnya, kalau dia naik itu berarti dia dikurangin. Tapi kalau dia itu turun, dia ditambah gitu. Terus P1, kita punya P1 di sini. Terus dikurangin sama gamma dikali H karena naik, karena dia ada di atas, jadinya dikurangin gitu. Terus naik lagi setinggi 2,5. Tapi gini, teman-teman juga harus lihat nih, pas pertama kali naiknya itu, bukan pas pertama kali, maksudnya pas kan dari titik 1, terus dia naik dulu kan, naik dulu di titik pertamanya ini.
yang aku centangin itu. Nah, teman-teman itu si gamanya juga harus menyesuaikan karena kalau di sini dia itu masih garisnya itu dia masih di air, belum di warna biru. Kalau di warna biru dia nanti udah cairan lain tuh. Jadi dia masih pakainya air gamanya ya. Terus kalau yang selanjutnya yang 2,5 dikurangi 2,5 lagi karena naik lagi yang ini kan naik, ini naik gitu. Dia udah kenanya sama si gamanya cairan lain gitu. Setelah itu, ya kan, aslinya teman-teman masih juga bisa nambahin garis di sini lagi, tapi karena dia sama, jadinya enggak usah. Terus habis itu nanti turunnya pas di sini. Nah, pas di situ dia nanti kenanya bukan sama cairan biru lagi, tapi nanti ketanya udah sama si air lagi. Itu setelah kena sama air terus ukurannya berapa 2,5 dia turun. Makanya plus terus turun lagi ya kan turun lagi nih ke sini turun lagi itu turun lagi dia setinggi H lagi terus ketemunya sama air lagi terus sama dengannya P2 di titik P2 gitu terus tinggal di eliminasi dicoret-coret semua yang bisa dicoret kayak yang di ini yang awal sama akhir nih kan aku coret-coret karena dia sama kan gamma dikali hanya plus minus kalau plus minus kan berarti udah nol habis kan gitu terus sisa apa aku pindahin nih si P2-nya aku pindahin ke sebelah kiri jadinya P1 dikurangin P2 sama dengan si gamma-gamanya ini sama si 2,5-nya aku pindah ke sebelah kanan yang mana nanti jadi persamaan 1. Setelah itu apa? Setelah itu kita pakai yang Bernoulli. Yang Bernoulli itu yang tadi nih yang P, terus ada rho, ada V, ada Z gitu. Terus di sini keterangannya apa? Keterangannya adalah Z sama Z-nya itu dia sama gitu. Karena sebelahan gitulah ya. Tingginya nggak beda gitu. Berarti 0, dia sama-sama 0. Terus buat yang di titik 1, yang di sini, dia V1-nya itu sama dengan 0, karena dia adalah titik stagnasinya. Gitu. Dia adalah titik stagnasinya. Udah kan? Terus habis itu aku punya nih berarti sama. Aku punya P1, aku punya P2. P1 sama P2-nya aku pindah ke sebelah kiri. Jadi P1 dikurangin P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, aku punya persamaan pertama dan persamaan kedua itu sama-sama P1 dikurangin P2 kan. Ya udah, berarti dia bisa disama denganin. Gitu. Berarti dia tuh sama gitu loh nilainya. Yang persamaan 1 sama persamaan 2. Jadinya, kalau persamaan 1 sama persamaan 2 digabungin itu kan awalnya berarti gamma M 2,5 meter dikurangin gamma 2,5 meter sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, 2,5-nya sama, ya udah 2,5-nya dikeluarin aja. 2,5 mau ditaruh belakang, mau taruh depan terserah. Gamma M dikurangin gamma sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, setelah itu ini bisa teman-teman pecah lagi. Jadi kalau yang ini kan dia air ya. Jadi ini 2,5 bisa nih dipecah lagi kalau mau. Kalau enggak sih juga langsung hitung ya di sini. Tapi karena aku pakainya caranya seperti ini. Jadi kenapa aku SG-in gitu? Karena dia cairannya lain. Terus nanti dikali sama W. Sama gamanya air. Sama saja. V2 kuadrat. Gitu. Nah, kenapa SG-nya 0,9? Karena dia massa jenisnya 900. Sementara kalau air itu kan massa jenisnya dia 1000. Jadinya 900 plus 1000 kan 0,9 kan. 2,5 meter. Terus 0,9 dikurangin 1. Terus gamma air itu kan rho kali sama G.
massa jenis dikali sama gravitasi dikali sama dengan setengah rho V2 kuadrat gitu. Terus karena ada rho sama rho bisa dicoret, ya kan? Terus tinggal kita mau nyari si V2, berarti kita pindah 2-nya ke sebelah sini. 2-nya pindah ke sebelah kiri. 2,5 meter. 0,9 dikurangin 1. Gravitasinya dia, aku pakai yang 10 meter per second kuadrat dikali sama 2 sama dengan V2 kuadrat. Buat dapetin V2-nya berarti nanti di akar 2,5, jadi dia 0,1 meter. Terus kali 10 meter per second kuadrat dikali 2 sama dengan V2. 2 kali 2,5 kan 5. 5 dikali 10, 50. 50 dikali 0,1, 5. 5 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan V2. Nanti tinggal dihitung, kalau tadi kebetulan ini ya, ini harusnya ada minusnya di sini. Ada minusnya, terus di sini aku pecah jadinya min 5 M kuadrat S kuadrat. Sorry. Terus dikali sama akar min 1 V2. Dia jadinya 2,24 meter per second I sama dengan V2. Ya semoga besok tidak ada soal-soal yang aneh. Seperti itu, ini buat V2-nya. Tapi kan kita ditanyain terkait sama laju air kan, atau debitnya gitu. Udah ini kita masukin ke rumusnya. Kita pakainya Q. Q sama dengan A dikali V. Nah, karena di sini tuh pipa kan, pipa biasanya kan bentuk penampangnya kan dia lingkaran nih. Nah, ya udah kita pakai yang A-nya itu adalah luas lingkaran. Berarti pi r kuadrat gitu. Makanya kenapa di sini pakainya pi r kuadrat. Dikali sama yang tadi tuh teman-teman cari 2,24 meter per second I sama dengan 3,14 dikali 0,04 meter kuadrat dikali sama 2,24 meter per second. Gitu. Jadi nanti hasilnya tuh harusnya meter pangkat 3 per S atau berarti feet pangkat 3 per S gitu. Terus selanjutannya yang nomor berapa ini namanya? Nomor 4 itu tuh kan soalnya air dialirkan dengan proses sifon seperti pada gambar. Barometer menunjukkan pembacaan 30,4 feet. Perhatikan bahwa tekanan gas pada ujung tertutup dari barometer adalah sama dengan tekanan uap fluida. Nah, berdasarkan pengukuran barometer, berapakah tekanan uap dari air? Hitung dengan PSI atau gauge dan asumsikan bahwa tekanan atmosfer adalah 0 PSI. Gunakan persamaan barometer, tabung barometer sebelah kiri untuk menghitung tekanan uap air. B. Hitung H maksimum yang bisa diterima tanpa menimbulkan kavitasi pada puncak. Nah, ini kalau buat ngerjainnya itu kan awal dari A. Nah, A itu kita cuma fokus pada bagian barometernya aja. Yang A ini. Kalau aku gitu ngerjainnya. Jadi, yang A itu kita fokus buat ngerjain si barometer. Barometernya dikerjakan. Nah, dikerjain kan. Terus sini kita punya barometer. Celupin ke air. Ya kan? Air. Terus tapi dia setinggi ini. Setinggi, kalau disoalkan 30,4 feet. Nah, terus di sini aku buat buat permisalan. Aku di sini punya titik A. Di sini aku punya titik B yang satunya. Aku punya titik B. Di sini A, di sini B. Nah, yang di titik A itu nanti itu dia PA sama dengan PB. Gitu. Karena dia sama. Sama dalam artian itu karena dia letaknya sama, karena dia segaris.
Cc-nya nilainya sama gitu. Terus kebetulan si A-nya itu dia biasanya kalau di soal tuh PATM-nya, di sini ada gambarnya. Nah, kalau ada gambar segitiga gini, dia nanti P-nya sama dengan 0. Berarti yang A itu hasilnya 0, ya kan? PB-nya itu apa? PB-nya itu kan tekanan. Dia tuh dapat tekanan dari air setinggi 30,4, terus ditambah sama tekanan lagi dari si ruang vakumnya atau dari si apa namanya, dari ujungnya yang ketutup ini. Nah, PB-nya itu berarti kita punya gamma dikali Z terus ditambah sama P uap. Tadi kan mintanya yang tertutup sama dengan uap ya. Udah, berarti kita mencari yang P uapnya aja. P uap, terus yang gamma dikali Z-nya dipindah sebelah kiri, dia dikasih minus. Gitu. Tinggal kita hitung gamanya, gamma air kan dia 62,4 LP per FT angka 3 dikali sama 30,2 FT. 2,4 sih? 4 ya? Sorry. 4. Sama dengan P uap. Terus bisa dicoret-coret. Jangan lupa kalau misal bisa dicoret ya, dicoret lah. Tuh, terus habis itu tinggal kalkulator. 4. 1,8, maaf ya, beda lagi. Minus 1,896,96 LP per FT matret sama dengan P uap. Nah, selanjutnya buat yang menghitung si H maksimum, aku tadi juga sempat lihat silahkan, dari Google kan, kalau misal perhitungan H itu bisa juga kalian langsung ngurangin si 30,4 FT-nya dikurangin sama 6 gitu. Jadi bisa juga, cuman kalau yang pas di caraku ini, dia tuh katanya pakai manometer ya, pakai Bernoulli kan, tapi aku masih mencari tanda tanya di sini yang V2 kuadrat per 2G-nya itu, dia kenapa bisa sama dengan FT gitu. Jadi aku belum berani jelasin yang ini, tapi bisa juga teman-teman nanti hitungnya 30,4 dikurangin sama 6. Hasilnya berapa nih? 24 ya. 24,4 FT. Itu sih buat soal-soalnya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Dari aku cukup seperti itu. Jadi mau tanya Zil, Ya. soal terakhir itu yang A, itu kan PB-nya itu gamma Z-nya maksudnya gimana Zil? Kenapa ditambah sama P uap? Yang nomor 4 A. Nah, jadi itu kita pertamanya buat kalau PA itu sama dengan PB. Karena dia posisinya sama. Ketika posisinya sama dan cairannya sama, itu tekanannya pasti sama. Walaupun yang A itu dia langsung kena sama udara, yang B itu dia ada di dalam tabung. Tapi dia tetap nilainya sama gitu. Terus PB-nya itu kenapa dia gamma Z ditambah sama uap. Jadi si titik B-nya itu, tekanan yang dimaksud di B itu, misal kita lagi berdiri nih. Nah, terus di atasnya kita tuh masih ada air, ada seember air gitu. Terus di atasnya lagi masih ada balon gitu. Jadi tekanannya ada 2. Nah, di sini itu titik B itu, ini salah ya. Gambar ya. Misalkan kita punya titik A sama titik B. Titik A-nya tuh dia di sini nih, titik A. B-nya tuh juga di sini, sama gitu.
Nah, terus si titik B ini, dia itu dapat tekanan dari si airnya ini. Terus masih lagi ditambah sama tekanan yang dari sini. Jadi tekanannya double. Jadi kenapa si B itu gamma Z ditambah sama P uap. Jadi anggapannya yang di dalam ini, yang daerah putih-putih yang ruang kosong, kalau bahasanya di sini, kayak dia kan nggak ada apa-apanya ya. Nah, dia itu si tekanan uapnya. Tekanan uapnya. Jadi gamma Z ditambah sama P uap. Gitu sih. Oke, terima kasih. Iya. Ya, berarti kalau P doang tuh rumusnya gamma Z. P doang. Iya, Iya. Ya. oke, oke. Terima kasih. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Zil, maaf Zil. Dalam, Uh, ya. itu yang B itu yang katanya kita harus coba cari lagi yang kayak gimana Zil? Boleh ulang nggak? Yang mana? Yang B. Oh, aku sih yang nyari bukan teman-teman. Jadi kan aku di sini kan nulisnya akhirnya tuh V2 kuadrat per 2G kan. Nah, di sini aku tuh masih harus nyari pembuktian dulu kenapa dia bisa FT. Ya mungkin bisa jadi karena apa namanya? FT itu pokoknya nanti kalau misal dia dibagi, yang satuannya dibagi, misal dia pakai FT ya. Kan kalau kecepatan itu kan M per S, M per S gitu. Berarti dia kan harusnya FT per S. Nah, sementara kalau yang bawah kan gravitasi, dia kan FT per, nggak nyambung ya. Oh, gini deh, dia kan ada kuadratnya. Terus habis itu FT per S kuadrat. Ya kan, kalau misal yang G, ini yang V. Gitu. Bisa jadi karena kalau nanti dia dihitung yang V2 kuadrat per G-nya itu nanti memang aslinya ketemunya sama dengan FB, tapi maksudnya dari aku sendiri ya, nah itu tuh kayak masih bingung kenapa kita harus pakai langkah-langkah yang seperti ini, gitu. Nggak yang langsung nunjukin, oh ini loh kita mau nyari si Z-nya kah atau si H-nya kah gitu. Dan biasanya lambangnya itu, tapi kenapa kita harus pakainya V2 kuadrat per 2G. Tapi kalau dari Google caranya tuh bisa juga kayak gini. Jadi tadi kan teman-teman udah dapat nih ketinggian si barometer. H barometernya dikurangin sama eh, H yang udah ada gitu. Ya kan? H yang udah kepakai lah bahasanya. Kan awalnya kita si barometernya kan dia 30,4 FT kan. Nah, ceritanya dia tuh udah kepakai sih di 6 FT ini. 6 FT. Nah, berarti sisanya berapa? 24,4 FT. Nah, gitu. Katanya bisa juga pakai rumus seperti ini. Gitu.
Oke Zil, makasih Zil. Iya. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Mungkin ada yang bingung atau belum jelas. Mungkin nanti bisa ditelaah masing-masing. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup. Nah, mungkin nanti teman-teman mau melanjutkan belajarnya lagi. Dari aku udah cukup sih, nanti teman-teman bisa aku share buat apa yang udah kita bahas hari ini. Nanti kalau misalnya